الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali ini, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah sukses menjalankan visi misi dakwanya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti seluruh jejak langkahnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini Al-Khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan dalam Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dilipat gandakan semua perbuatan-perbuatan zalim pada bulan-bulan tersebut. Karenanya mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak berbuat zalim, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Berkaitan dengan bulan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, yaitu
inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu zalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Mengutip pendapat Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu wa ardhah dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Quran, beliau mengatakan bahwa bulan haram menjadi ladang untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Tiba saatnya bagi kita semua untuk meraih pahala-pahala tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadah. Sebab semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dibalas dengan pahala yang sangat banyak. Begitu juga dengan perbuatan zalim. Saatnya kita semua meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa kita lakukan selama ini. Perbuatan yang tidak mencerminkan seorang muslim sudah saatnya untuk kita hindari. Perbuatan maksiat dan kejelekan juga sudah saatnya kita jauhi. Karena pada bulan Dzulqa'dah dan semua bulan-bulan haram ini, semua perbuatan maksiat, perbuatan zalim dan perbuatan terlarang lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi mengatakan, al-amalu shalih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Wadzulmu fihinna a'zam min ad-dzulmi fima siwahun. Artinya amal saleh lebih agung, besar pahalanya di bulan-bulan di dalam bulan-bulan haram. Sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan selainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim pada dasarnya tidak pernah mendapatkan legalitas dalam ajaran Islam. Kita semua dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim di bulan apapun. Hanya saja melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan zalim pada bulan Dzulqa'dah dan bulan haram lainnya sangat besar dosanya. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Selain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan zalim juga akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu ittaqullah wa iyyakum wad-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan semua kemaksiatan dan segala bentuk perbuatan zalim, khususnya di bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian meningkatkan lagi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan mengerjakan semua kewajiban, meningkatkan ibadah sunnah serta konsisten dalam melakukan kebajikan terhadap sesama, dengan meninggalkan kezaliman dan meningkatkan ketaatan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penyebab untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, serta bisa menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, memiliki keimanan yang kuat serta keyakinan yang tidak goyah kepadanya. Demikian khutbah Jumat perihal larangan berbuat zalim di bulan Dzulqa'dah. Semoga
bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadha al-yawm al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa tilawati al-Qur'an al-'azim wa jami' at-ta'at wal ibadat wa anwa' al-khairat wa taqabbal minni wa minkum jami' a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.